Assalamualaikum semuanya. Hai, perkenalkan nama saya Miranda Novitasari and this is my first video. Yeay. Jadi pada video pertama kali ini saya akan membahas tentang topik yang sedang banyak diperbincangkan di mana-mana. Saya akan sedikit membahas tentang perencanaan pariwisata pada masa COVID-19 ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih COVID-19 itu. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tidak asing dengan nama ini, karena COVID-19 ini merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yang baru saja ditemukan pada akhir tahun 2019 lalu, tepatnya di kota Wuhan, Cina. Dan saat ini, COVID-19 ini telah menggemparkan seluruh dunia. Karena persebarannya yang cukup cepat, virus ini telah menyerang banyak negara. Salah satunya adalah negara Indonesia kita tercinta ini, guys. Banyak dari beberapa negara yang telah melakukan sistem lockdown untuk memutuskan persebaran COVID-19 ini. Salah satu negara yang telah menerapkan sistem tersebut adalah negara Italia. Jadi pada tanggal 9 Maret kemarin, Italia telah memperluas wilayah lockdownnya dari yang awalnya hanya di Italia bagian utara menjadi di seluruh bagian Italia. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya jumlah orang-orang yang telah terinfeksi virus ini. Di Indonesia sendiri belum ada penerapan sistem lockdown ataupun isolasi, baik itu secara regional maupun skala nasional, karena mengingat hal tersebut juga dapat menghambat kegiatan ekonomi masyarakat yang nantinya juga akan menambah beban negara. Akan tetapi, pemerintah telah menyiapkan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang nantinya sistem PSBB ini akan diterapkan di daerah-daerah yang memang memerlukan pembatasan sosial. Pemerintah juga telah menghimbau masyarakatnya untuk bekerja dari rumah dan melakukan aktivitas di rumah tanpa harus keluar rumah jika memang dirasa itu tidak begitu penting. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai larangan warga negara asing datang ke Indonesia sampai dengan masa pandemi corona ini berakhir. Adanya penerapan sistem lockdown dan ditambah dengan larangan warga negara asing masuk ke Indonesia tentu saja dapat menimbulkan dampak yang negatif terutama pada sektor pariwisata. Jadi sebenarnya sebelum ada pandemi COVID-19 ini, pemerintah sedang giat-giatnya mempromosikan pariwisata Indonesia di kancah internasional. Bahkan pemerintah telah menargetkan sekitar 17 juta wisatawan mancanegara yang akan berlibur ke Indonesia. Akan tetapi karena adanya COVID-19 ini, banyak tempat wisata di Indonesia itu yang ditutup. Ada beberapa tempat wisata yang ditutup itu seperti wisata alam pegunungan, ada juga museum, dan taman hiburan lainnya. Karena di Indonesia sendiri sudah banyak terinfeksi virus, sebagian besar tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia telah ditutup sementara. Tempat-tempat wisata tersebut selain ditutup untuk memutuskan persebaran COVID-19, sebenarnya juga ditutup karena memang pada saat ini minat wisatawan terhadap tempat wisata sangat menurun. Jadi daripada tempat wisata itu tetap beroperasi akan tetapi tidak ada pengunjung maupun pemasukan, lebih baik untuk menutup sementara tempat tersebut sampai dengan pandemi COVID-19 ini berakhir, yang tujuannya juga untuk menghemat biaya operasional dari tempat wisata tersebut. Dampak dari penutupan tempat wisata ini tentunya akan sangat dirasakan bagi orang-orang yang bekerja di industri pariwisata. Bahkan ada beberapa tempat wisata yang memberikan cuti sementara kepada karyawan-karyawannya sampai dengan pandemi COVID-19 ini berakhir. Tujuan dari diberikannya cuti tersebut adalah untuk meminimalisir pengeluaran dari tempat wisata tersebut agar dapat bertahan di masa yang sulit ini. Meskipun ada himbauan untuk tetap beraktivitas di rumah saja, akan tetapi masih ada beberapa tempat wisata yang tetap beroperasi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi guys, sebagai para pelaku pariwisata, harusnya kita telah memiliki rencana dan inovasi terhadap tempat wisata yang kita kelola agar nantinya tempat tersebut tidak kehilangan daya tariknya pada saat COVID-19 berakhir. Bahkan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama berasumsi bahwa akan ada tren pariwisata baru yang nantinya akan muncul setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, yang mana wisatawan akan lebih memilih tempat wisata yang memiliki tingkat kebersihan dan kesehatan yang tinggi. Para pelaku wisata akan bersedia mengeluarkan uang lebih banyak untuk datang ke tempat wisata yang memiliki tingkat kebersihan yang tinggi. Hal tersebut merupakan peluang bagi para pelaku bisnis untuk merencanakan suatu tempat wisata yang mengutamakan kebersihan area. Inovasi yang dapat direalisasikan pada tempat wisata adalah dengan penambahan fasilitas kebersihan seperti penyemprotan desinfektan secara berkala, kemudian penambahan wastafel dan sabun cuci tangan pada area tempat wisata, pengecekan suhu pada saat memasuki area wisata, dan menyediakan masker non-medis untuk para pengunjung. Bahkan tempat wisata ini juga dapat bekerja sama dengan instansi kesehatan untuk memeriksa apabila ada pengunjung yang tiba-tiba merasa sakit pada saat sedang berwisata. Nah, ketika pandemi COVID-19 ini berakhir, besar kemungkinan jumlah wisatawan akan kembali meningkat karena mereka akan melepaskan masa jenuh mereka selama di karantina. Tentunya mereka akan lebih selektif dalam memilih destinasi wisata. Ini menjadi tugas bagi para pelaku wisata untuk menyediakan kebutuhan para wisatawan, terutama pada bidang kebersihan dan kesehatan yang harus lebih ditingkatkan sebagai penunjang daya tarik wisata. Nah, saya rasa cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai perencanaan pariwisata pada masa COVID-19. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah informasi bagi kalian. See you next video!